Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Desa Karang Sari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratil kiram, para kiai, para bunyai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus kepada bapak kepala desa atau yang mewakilinya, wabil khusus Sohibul Bait, akhinal kiram, Bapak Arif, sekeluarga, sedaya kemawon tamu undangan, tak dungake rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus lagi adik-adik saya, sholawat napa namine Raudhatus Sa'adah. Wis mugi-mugi dulur-dulur kula niki selalu dan senantiasa mengembangkan sholawatnya terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi ikhlas dan ridho, sehingga apapun yang dikumandangkan nanti diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini judul Carilah Cinta Sejati. Carilah cinta sejati. Pireng mboten mriko? Kurang jelas, kurang banget. Judule malam hari ini carilah cinta yang sejati. Oke? Oh ya. Hal ini tertuang di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang tadi kami baca di Muqaddimah terkait sakinah, mawaddah, warohmah. Wis. Ini tak kupasi. Apa sih sakinah itu dari sudut hakikat? Sakinah adalah ketentraman, kedamaian hati. Mawaddah adalah cinta kasih yang tidak pernah kita itu selingkuh terhadap siapa. Loh gitu loh nanti. Warohmah itu nanti akan tercipta dan akan muncul terhadap diri kita manakala Anda cintanya itu sejati. Tetapi
apa yang kami jelaskan nanti harus jenengan paham dan yakin kata kunci. Apa kata kuncinya? Sudah ada iman belum di dalam hati kita ini bahwasanya yang gerakkan air mengalir ini hanya Allah? Gak usah dijawab. Sudah ada nur iman di dalam hati kita belum bahwasanya yang mengalirkan air ini hanyalah Allah? Sebab air ini adalah makhluk. Percaya? Oke. Yang menguasai makhluk itu siapa? Allah. Oke. Bisakah air itu mengalir dengan sendirinya tanpa dikehendaki Allah? Oke. Berarti sudah ada iman di dalam hati jenengan. Sekarang kunci yang kedua. Panjenengan tadi dari rumah sampai di sini, jikalau tidak dikehendaki dan digerakkan Allah, bisakah kita berkumpul di sini? Oke, berarti wong kene iki imane wis bener. Cuman kari benerno. Lho ngono lho. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 115 Allah katakan, walillahil masyriqu wal maghrib. Timur itu mana? Timur. Sana nggih. Kula nek mboten bingung. Niki ngadep ngidel kula, nggih ya? Oh, nggih. Nggih, niku ngeler, niku ngidel, kilen, etan. Mulai jagat timur sampai jagat kilen, semua itu yang menggerakkan Allah. Bahkan sekecil makhluk berupa debu pun bisanya berterbang hanya karena Allah. Jenengan boten yakin karena angin? Pak, jenengan yakin karena angin? Apa karena Allah? Allah, oke. Kalau di dalam hati panjenengan sudah ada iman nur yang seperti ini, maka apa yang kuterangkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21 nanti, aku yakin jenengan dong paham. Pun kunci yang terakhir, yang nomor 3. Percaya enggak bahwasanya Allah menciptakan insan manusia itu adanya juga jasmani, juga ada rohani? Disebut insan itu ada jasmani, juga ada rohani. Pun niku kata kunci yang terakhir. Kalau kita tidak percaya kalau ada Allah menciptakan insan dari jasmani dan rohani, tak jamin mboten paham surat Ar-Rum ayat 21 nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jasmani Allah ciptakan dan Allah didik lewat Kanjeng Nabi dengan sistem dan ilmu yang disebut ilmu syariah. Bis. Mengapa kita jasad dididik oleh Allah lewat Kanjeng Nabi, lewat syariat? Karena
hablum minan nas. Jasad ini biar benar. Contoh. Lewat tatanan syariat memberikan didikan terhadap jasad. Ketika sholat orang Indonesia khususnya orang Karang Sari supaya menghadap kiblat di barat, nggih mboten? Oke. Ini ditata di dalam ilmu syariah. Sehingga ada enggak satu desa Karangsari ini membuat masjid yang masjid imamnya ada di timur? Ada enggak? Ada mboten? Enggak ada nggih. Berarti orang Karangsari, kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan taat ing dalem hukum syariat. Wis. Kemudian ruh ini dididik Allah juga. Tadi jasmani, kemudian rohani. Allah mendidik ruhani kita, ruh kita lewat satu sistem, lewat satu ajaran yang disebut sebagai ajaran hakikat. Sistemnya adalah ilmu tauhid untuk bisa makrifat pada Allah, dan ini tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, surat Al-Imran ayat 31. Dibuka, sing ngagem Quran dibuka, bener apa gak? Surat Al-Imran ayat 31 Allah katakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Iki disaweri gedang. Nggih. Kok mboten sak kulite napa? Kok isine sing ditukke aku? Sebabe kula gak mungkin mangan kulit. Nah, paham mboten? Nah. Bon, kula terusake. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan Allah untuk mengajarkan terhadap umatnya, untuk mendidik jasad dengan ilmu syariah, untuk mendidik ruh dengan ilmu hakikat. Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Innallaha ghafurur rahim wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Muhammad, katakan terhadap umatmu, bila mana cintanya hambaku itu saya terima dan kami jadikan sebagai kekasihku, fattabi'uni, suruh ngikuti awakmu. Nah iki Allah dawuh nang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh dateng kita sebagai umat. Fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasulullah. Mengikuti Kanjeng Rasul itu yang bagaimana? Mohon maaf, niki jarang disampaikan di tengah masyarakat umum. Yang disampaikan cuman syariate Kanjeng Nabi. Sedangkan hakikatnya Kanjeng Nabi yang mendidik ruh itu jarang disampaikan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Niki ajaran dinut tauhid ini jarang dikenalkan terhadap umat menengah ke bawah, jarang Pak. Sehingga umat ini banyak
ketika sholat hatinya tidak bisa bertemu yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten saged. Terus ketika kita sholat kita tidak bisa bertemu yang kita sembah, apakah itu benar? Bisa menjawab dewi-dewi. Sebab ayat Allah dawuh, hafidu ala salawah wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib sholat iku khusyuk, wajib. Lah bisanya khusyuk harus makrifat pada Allah. Apa sih makrifat itu? Bertemu Allah yang setiap saat kita puja, kita puji, kita sembah. Masa sih kita tidak tahu, tidak pernah ketemu terhadap siapa yang kita sembah? Prayogi mboten, pantes mboten. Menurut kula kurang pantes. Lah, jalannya kita bisa makrifat harus mengikuti Kanjeng Rasul di jalur hakikat. Baru ini bisa tertata Bapak Ibu. Aktivitas kita terutama sholat akan bisa bertemu makrifat dateng Gusti Allah. Tugase jasad iku yo macam-macam kuwatah, termasuk minum. Iku tugasi jasad apabila ngelak ataupun haus. Jasad kalau coba nggih, tugasi jasad rukuk sujud lungguh nggih mboten? Tugasi jasad nikah nggih, tugase jasad dahar, bekerja lah gitu nggih, wis kompleks sekali. Tapi bagaimana tugase ruh? Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa. Wa ma umiru, dan tidak diperintah Anda semuanya, wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh, illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah, menghadap bertemu Allah. Urusan fisik, aktivitas apapun monggo. Satu hal yang harus kita ingat, ruh harus bertemu terhadap Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun dan apapun aktivitas Anda. Sekarang, apa bisa kita bertemu Allah di luar aktivitas sholat? Lah wong di dalam sholat saja tidak pernah bertemu. Ayo kita pikirkan hal itu. Apa alasan sebabnya? Hanya satu. Kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalur versi ketauhidannya, di jalur versi hakikat menuju ma'rifat. Hanya itu. Sebab apa kita tidak mengenal itu? Karena kita masyarakat kecil, umat kecil, jarang dikenalkan tentang bab masalah ilmu itu. Betul? Makanya saya jauh-jauh dari Mojokerto sampai di sini. Kalau toh hanya berbicara tentang ilmu jasad, mohon maaf, bukan berarti saya tidak mau. Tetapi maneman, sayang disayang, saya gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengupas habis tentang masalah ajaran Rasulullah di versi hakikiyah, supaya ruh sampean kali kula punya etika, ngerti kewajiban, ngerti tugasnya ruh hanya satu, menyembah, menghadap, bertemu terhadap Allah. Bagaimana caranya? Lah ngoten toh. Ini nanti
panjenengan kalau sudah berlaku itu barulah nanti akan menemukan sakinah, kedamaian hati, kedamaian ruh. Otomatis mawaddah, cintanya hanya pada Allah, tidak selain Allah. Secara otomatis warohmah, rahmat, syafaat Allah pasti Anda dapatkan. Ini sudah hukum sunatullah. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menciptakan jiwa ini, ruh ini, hati ini dalam keadaan sakinah. Surat Ar-Rum ayat 21 tadi, ilaiha maksudnya kembali kepada istri. Kalau kita sudah beristri, wis gak kloyang-kloyong, gak keluar-keluar, ya di rumah aja, kelon sama bojo. Ngoten nggih. Sik tah, aku takok. Apakah betul jiwamu tentrem? Oke, seminggu sakwulan tentrem. Iki sampean takon sing wis-wis iki lho. Kira-kira sudah punya anak 2, akeh tukarane apa akeh? Ayo. Aku yakin akeh tukarane. Mana sakinahnya? Apalagi kalau Pak ini ku bapake. Nyekel HP ini disandi. Nggih ya. Tibake diseliki-diki. Ada pihak ketiga. Bu, kula tangklet. Jenengan atine jarem napa mboten? Ibu, kula takok ibu riyen nggih. Jenengan biasanya sedinten 1 hari dikasih nafkah terhadap bapake, katakanlah 100.000 per hari. Nggih, umpama ini. Kalau dihitung 1 minggu berarti 600. Umpama Bu, jenengan dibelanjani Pak 1 minggu 5.000, apa yang terjadi? Perang palegrek, nggih ya? Ya Allah, bis, mengapa hal itu terjadi? Ya, nyun sewu Bapak, di Mojokerto niku ya, dalam 1 hari orang yang firqah, orang yang gugat cerai, orang yang cerai tidak kurang dari 200 bayu dalam 1. Ketika diselidiki di bawah, selidiki ya, di bawah ternyata banyak perceraian itu ditimbulkan karena HP disandi. HP disandi di password. Kalau tidak dikasih sandi, kalau tidak dikasih password, konangan, ngoten nggih. Tapi ketahuilah, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, suatu saat akan terbongkar. Kurang pintere kaya apa? Tupai melompat, suatu saat jatuh juga. Mula aku ngandani nang gone Pak nek jenengan disenengi wong wedok liya, terus jenengan seneng kondo ibuke, kondo ibuke dhisik. Jadi cek gak main password, cek gak main Bu, dalem apa Kang Mas? Iki lho Bu, wonten rondo. Seneng kula. Ibuke takok, jenengan seneng ta Mas?
koyoke eling-eling nulung anak yatime, nulung anak yatim apa nulung rondone. Lho sampean sanjang mengke nek dipersilahkan kali ibuke jalano, tapi nek gak dipersilahkan mandeka. Lah ngoten to? Kira-kira diijini ibuke mboten? Langsung tegas jawab tidak diizin. Kula nggih setuju niku. Kula nggih setuju. Nek mboten diizini. Karena apa? Melihat berbagai alasan. Kula nggih setuju nek ibuke nyetujoni. Karena apa? Karena beberapa pertimbangan dan alasan. Wis. Artinya terjadi atau tidak, bila mana itu karena Allah, saya pribadi tidak boleh menyalahkan. Karena Allah loh ya. Karena Allah pun. Bapak Ibu, kembali kepada ayat sakinah. Apa sih sakinah itu? Damai anteng. Apakah damainya hati, damainya ruh, damainya cinta itu karena harta banyak, karena istri, karena suami, karena anak, harta benda melimpah, jabatan, kehormatan? Tidak. Semua itu sifatnya al-maghrur. Apa al-maghrur? Menipu. Napa wau? Menipu. Ad-dunya mataul ghurur. Sesungguhnya kenikmatan yang bersifatkan duniawiyah itu sifatnya menipu. Kok bisa menipu? Gini Pak, karena ada masanya. Saya beristri terhadap si A, cantiknya seperti bidadari. Itu pada waktu umur 20, 30 lah gitu dah. Coba nanti kalau sudah umur 70, mana cantiknya? Sing lanang yang ngono. Umur selawe 30 sik gagah Pak Bu. Sik gagah. Ketika sudah masuk pada umur 50, dengkule kaku. Kolesterol, asam urat, diabetes. Wis gak iso ngene. Wong lanang gitu ya. Oleh karenanya jagalah makanan Anda. Cekak gawe nyek-nyekan bojo wedok. Lho, nyun sewu. Itulah al-hayawatid dunya. Kesenangan dunia itu sifatnya adalah menipu. Hal ini panjenengan tidak akan pernah sadar. Karena yang namanya kenikmatan duniawiyah yang katanya menjadikan keantengannya hati, selama panjenengan belum mengikuti ajaran Rasulullah di dinul haq atau dinut tauhid. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak sadar Pak. Lihat di surah At-Takatsur bagaimana Allah katakan alhaakumut takatsur. Jikalau kita manusia, hati atau jiwa atau ruh bermegah-megahan dengan kesenangan duniawiyah yang kita anggap itu abadi, yang kita anggap itu betul-betul perkara yang hak, ini akan menjadikan ruh itu lalai pada Allah. Itu pasti. Jadi nafsu itu membikin Anda, membikin hati kita lalai pada Allah lewat yang namanya hubbus syahwah. Apa tadi? Hub kecintaane ati, asyahwatu ing bangsa duniawiyah. Shallu ala nabi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Terus yang
dinamakan sakinah yang abadi, itu bagaimana? Bapak Ibu sekalian, yang membuat suasana panas, dingin, hujan, kemarau itu siapa? Allah, nggih? Allah, oke. Yang membuat situasi pada saat ini seperti ini siapa? Allah, oke. Itu nama. Allah itu nama. Ingat, bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, berarti Tuhan kita namanya Allah. Oke. Di mana ada nama, pasti ada yang memiliki nama. Satu contoh, ini HP, nama, wujudnya ini. Kacamata, nama, wujudnya ini. Sama enggak? Enggak sama. Oke. Asbak, tempat latu, itu nama, wujudnya ini. Oke. Kalau kita kembangkan, Allah itu nama, yang memiliki nama itu yang mana wujudnya? Buka di dalam surah Al-Isra ayat 1. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang siapa sih Allah itu. Mohon ayo dikenal, supaya sholat sampai betul-betul menghadap Sang Khalik, yang di dalam Al-Quran dikatakan wajib khusyuk. Khusyuk itu ketemu itu makrifat dateng Gusti Allah. Lawang aku sholat ya Allahu Akbar, eling bojo, eling anak, eling dunya brono. Jenengan wau sholat isya nggih ngoten nah? Halo, orang Karanganyar, Karangsari ya. Jenengan wau kelingan sakliyane Allah mboten? Kepanggih Allah mboten? Wis, ayo digerabak menyang atine dewi-dewi. Jenengan dahar mang ketemu Allah mboten? Jenengan macul mang ketemu Allah mboten? Oleh mboten itu sebab kita tidak didunungno, tidak diajarkan, tidak diberikan petunjuk untuk mengenal Allah lebih ke dalam. Itu persoalannya. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya akan berbicara tentang masalah siapa sih yang memiliki nama Allah itu. Sebab manakala Anda sudah mengerti ilmunya dan untuk menemui Allah, disitulah Anda nanti akan masuk di dalam substansinya surat Ar-Rum ayat 21, sakinah tadi, kedamaian hati. Bapak Ibu, surat Al-Isra Allah dawuh, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah yang maha suci. Subhana maha suci sopo alladzi. Jawab itu alladzi, bukan Allah betul. Subhanalladzi, subhana maha suci sopo alladzi hidup. Wis maknane hidup. Urip. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Artine dialah urip ya, yang memperjalankan kita dari rumah masing-masing menuju majelis taklim ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengapa ketika saat proses berjalan tadi kita tidak teringat, tidak sadar kalau kita bisa datang ke sini hanya karena Allah yang mendatangkan? Mengapa? Sebab jawabannya siji, krono ora ngerti ngelmune, sebab gak didunungno ngelmu tauhide. Loro, ora ana sing merentahne untuk menjalankan uzlah. Telu, ora eneng sing bimbing. Wis titik ana kuno. Ibu kula tanglet,
sampean kagungan ingon-ingon cat kucing, sampean nek nyeluk nek murui kok napa? Pus ngoten nggih. Dia mesti nyari sampean dalem lah ngono nggih. Ngeong, jawab lah ngoten nggih. Coba nyuwun sewu sampean panggil ngeten. Sampean nek manggil iku pus. Sampean panggil Yujah, kira-kira noleh ha? Mboten noleh. Kecuali nek kecilik diceluk Yujah pendidikane. Yujah wis ngowah dadi Yujah. Kita manusia itu Pak, karakter sifat itu sesuai dengan pendidikan kita. Akhirnya pola hidup kita ya seperti apa pendidikan kita. Niku bahasane SDM, sumber daya manusia. Kalau kita diajarkan, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, kalau kita hanya diajarkan, dididik ilmu syariat saja, padahal ilmu syariat itu betul-betul saking Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, nggak mungkin sampan kali kula niki bisa ketemu Allah, nggak mungkin. Saya katakan ini dari sudut kacamata hakikat, nggak akan mungkin. Padahal jenengan kali kula dituntut untuk melaksanakan wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Karena kita jasad diciptakan dari tanah, nanti kembali ke ruh. Kita diciptakan Allah dari zatnya, nanti akan kembali kepada Allah. Pertanyaan nih, sudahkah kau tahu hei ruh untuk menuju jalan bertemu Allah? Sedangkan kita ruh ini tidak pernah dididik tentang ajaran Rasulullah di dinu tauhid. Secara logika saya jawab ora iso. Nggak percaya? Malam hari ini kita buktikan. Jenengan ibu bapak sudah tahu rumahnya masing-masing? Sudah nggih? Oke. Jasad Allah ciptakan kasih namanya meripat dohir yang namanya ainul basyariyah, untuk melihat dan membedakan mana jalan dan mana sungai. Ketika mata melihat, maka Anda akan bisa berjalan sesuai jalan yang benar. Tetapi mata ini tatkala tertutup oleh sesuatu alias buta, jenengan bisa membedakan mana sungai, mana jalan? Gak bisa. Yang terjadi adalah zulumat, kegelapan. Kalau nggak percaya, nanti habis ngaji tolong semuanya terpejam ya, atau ibuke kudunge digawe nutup mripate, pake sarunge gawe nutup mripate, ayo mulih bareng. Kira-kira nyampe rumah ndak? Logika nggih. Allah ciptakan ruh juga ada matanya, namanya ainul basirah. Tatkala matanya ruh atau mata hati itu tertutup oleh sesuatu, akhirnya buta, yang terjadi zulumat, ruh kegelapan. Akhirnya gak nyatalah Allah, alias sampai kapapun Allah itu samar bagi kita. Akhirnya jangankan aktivitas di luar sholat, di dalam sholat pun kita menganggap itu Allah samar. Kita nggak pernah ketemu. Nggih napa mboten? Itu pasti Bapak. Oleh sebab itu saya hadir di sini jauh-jauh dari Mojokerto sampai di sini, membutuhkan waktu sekitar 4 jam dalam perjalanan. Saya nggak pitung tenaga, nggak pitung waktu, nggak pitung pelayanan. Nggih mohon Pak Kesrah ya.
Saya di rumah itu didapuk Allah sebagai kepala desa. Sampak 2 produk ini, ya, saya tinggalkan malam hari demi saudara-saudari saya yang ada di Tegal Sari niki, pundi? Karangsari. Hanya satu harapan saya, tingkatkanlah pendidikan panjenengan yang tadinya jasad dididik ilmu syariah, sekarang ruh didiklah dengan ilmu tauhid, ilmu hakikat. Ono papan nah, mboten enten. Syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Syariat gandeng thariqat, hakikat gandeng makrifat. Itu yang harus panjenengan lampai sebelum panjenengan ini ketekan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebab kematian niku mesti terjadi mboten? Pasti. Qad khasiral ladina kadzdzabu biliqa'illah. Sengsara, sungguh sengsara bagi orang yang ketika saat di dunia belum mengenal dan bertemu Allah yang sebenarnya. Mohon maaf, niki peringatan Allah keras menurut saya. Allah katakan tadi, qad khasiral ladina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh merugi, sungguh sengsara para ruh ketika saat di dunia dia belum bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ayat terusnya? Mereka meminta kepada Allah, ya Allah kembalikanlah saya lagi ke dunia untuk mengikuti ajaran Rasulullah secara kafah, secara sempurna. Artinya tidak hanya syariah, bahkan sampai terhadap hakikat. Dengan hakikat itu akan bisa sampai ke makrifat datang panjenengan, ya Allah saya mertobat datang jenengan, saya enggak selingkuh lagi terhadap selain panjenengan yang disebut hubus syahwah itu. Gusti Allah jawab ya napa? Titik nyelekit. Ngerti? Jawab sedikit tapi nyelekit. Ngerti nyelekit? Pedes. Bahasa Mojokerto, kasep. Ngerti kasep? Sudah terlambat. Tidakkah kau dengar, tidakkah kau perhatikan bagaimana Muhammad menyampaikan hal ini? Justru pada saat itu kau katakan dzalika dzalalatun, ajarane Muhammad iku sesat. Na'udzubillahi min. Subhanallah. Niki Pak, mumpung panjenengan dereng sedo kalih kula, monggo sesarengan jenengan kalih kula bibinau belajar tentang ajaran Rasulullah yang di jalur dinut tauhid ini. Sebab nyuwun sewu, kita akan menemukan kedamaian yang sebenar-benarnya, kedamaian, ketentraman yang sebenar-benarnya manakala ruh panjenengan itu sudah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ketemu jodohnya aja nyun sewu Bu, sak wulan rong wulan kemanten anyar, setahun di anak siji, mlebu metu nyeluk yang nggih, yang mas ayo keramas ya, yang wis pokoknya mlebu metu suaranya indah-indah ngoten Bu nggih. Sampeyan eling zamane waktu kemanten anyar jenengan Siena, eling nggih, mlebu metu mesti sayang ngoten nggih Pak. Jenengan mawon Bu arepe kesandung bapak eruh yang kalem-kalem lah ngoten nggih. Mangan dituki, sembarang dituki, wis tak indah. Kata anak muda, dunia seakan milik kita berdua.
Waduh. Tapi bagaimana ketika sudah punya anak 2? Gak cocok titik. Kate tiba ndladap ae raimu. Lah. Ngoten Bu. Biasanya ngoten nggih. Mana cinta yang tadinya itu sehidup semati sirna. Estu Pak Bu. Subhanallah. Berarti cinta sejati itu tidak terdapat pada fisik. Boten. Tidak terdapat pada selain Allah. Boten. Oke lah, kita cinta menjadi kepala desa karena itu pangkat. Oke, ditinggalkan enggak nanti? Ditinggalkan. Jenderal kula bintang loro. Wah. Bangga nggih. Kuasa. Ngalor ngidul apa jari tongkat iki? Nanti saiki ditinggalkan badan. Piro wene bahasa Indonesia ini apa? Sampai seberapa lamanya waktu kalau Allah sudah berkehendak hilang semuanya. Itukah yang kita bangga-banggakan? Ya perkara itulah yang menjadi tutupnya mata hati kita. Akhirnya ruh ini tidak bisa melihat Allah. Padahal miturut surat Al-Hadid ayat 3, dicatat, dicari nanti di rumah. Al-Hadid ayat 3, Allah katakan, aku kata Allah, huwa utawi hidup, ya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Aku yono awal ono akhir setiap masalah apapun itu saya yang mengatur, itu saya yang menggerakkan, Allah. Dan aku juga ada di dalam dirimu dan di luar dirimu. Mengapa kita tidak tahu? Hanya satu jawabannya, karena mata hati kita telah tertutup oleh sesuatu. Akhirnya kita tidak bisa memandang sesungguhnya Allah itu siapa. Nah, ngeten nggih? Persoalannya ada di situ. Solusinya gur gini. Bagaimana perkara yang menutupi mata hati itu terbuka? Laksana jasad. Kalau yang menutup tadi saya kodung atau sarung, lepasen. Kodung atau sarung, jenengan pasti akan tahu mana jalan, mana sungai. Itu pasti, Pak. Lah terus tutupe mripat ati iku apa? Wis. Allah katakan wazuyyina linnasi hubbus syahawa minan nisa wal banin wal qanatiril munqantarah ila akhiri ayat. Perkara yang menjadikan tutupnya hati adalah hub, cintane hati jenengan, asyahawah selain Allah. Saya ulangi, perkara yang menutupi mata hati kita adalah hubbus syahawah, hub cintane hati, asyahawah selain Allah. Apa selain Allah itu? Garwa, anak, dunya brono, harta benda, sandang pangan papan, itu kebutuhan jasad. Lah lapo dilebokno ning jerone ati. Iku wis kadung pendidikan sampean kali kula waktu ning kelas syariat. Terbawa di dalam hati, satu sisi tidak didatangkan ajaran Rasulullah di versi Dinul Haq, akhirnya campur dadi siji.
Akhirnya ruh itu terkontaminasi dengan cinta selain Allah. Itu namanya ruh telah selingkuh terhadap selain Allah. Sampai kapanpun tidak akan mendapatkan sakinah. Gak akan. Didatangkan takdir gak enak, didatangkan takdir yang enak, qobdi dan basti. Semua yang menggerakkan takdir enak gak enak itu Allah. Ketika takdir gak enak datang, sumpek mboten, susah napa mboten, ningali bojo HP-ne di password susah mboten, salahmu dewi. Melihat garwa belanjani sampean kali kula sebagai istri 1 tahun 5.000, susah mboten? Susah. Bapak Ibu, tadi saya katakan semua makhluk di jagat etan sampak jagat kulon iku sing gerakno Gusti Allah. Oleh karena kita melihat makhluknya, oleh karena kita melihat cinta selain Allah, itulah persoalan hati kita tidak akan nyaman. Nyun sewu, jenengan diwenehi Allah rezeki berlimpah-limpah, senengit naudzubillah sampak lali ambek sapa sing menehi rezeki. Nggih mboten? Di situ Bapak Ibu. Itu sebab karena di dalam hati sampean kali kula memang ada hijab, ada tutup. Takdir enak dadi tutup, takdir gak enak dadi tutup. Sampak kapanpun hati mengalami sedih dan sengsara. Tatkala di dunia tetap sedih dan sengsara seperti ini Bapak Ibu, maka ketika ruh pindah alam dari alam dunia ke alam barzah, dia pun akan menjadi kegelapan. Mohon maaf, sakmeniki pun wonten sing nate mati? Dereng nggih? Dereng. Asline sampun, tapi sampean gak krasa. Kapan waktu jenengan sari tilem? Ya, waktu kita tidur, kita bermimpi dikejar oleh orang gila membawa kelewang, lari nggak sampean? Ketika kita tidur bermimpi dikejar anjing mau dicokot, lari nggak sampean? Wong mimpi lah apa lari? Bapak Ibu, waktu jenengan keadaan mimpi, aku yakin mengatakan kejadian fakta. Lah ngono toh? Itu menandakan bahwasanya keadaan ruh sampean itu seperti itu. Berarti di dalam jasad itu ada alam di bawah sadar, yaitu ruhani. Allah sudah memberikan pelajaran seperti ini. Maksudnya Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Rasulullah, wad'u ila rabbik. Cepet ndang baliyo Sri, awakmu mulih. Ojo suwe-suwe oleh minggat. Akhirnya muncullah lagu judulnya Sri Minggat. Roh iki mang Bapak Ibu mulai zaman azali wonten kandungan sampai sebelum akil balik kados lare alit niki. Cintanya cuman satu, hanya pada Allah. Cuman kita tidak tahu kecuali kekasih-kekasih Allah itu. Ini Pak, jenengan pernah bercinta pada Allah, merasakan cinta yang sejati. Anda tidak kerja, apa yang jenengan pinta pasti didatangkan Allah. Karena jenengan ada di rahmat Allah, di surga Allah. Bahasa Nabi Adam, arek cilik ono kandungan belum lahir, Allah wis nyiapno susu ASI terdapat pada ibu. Nggih mboten? Wis ketika lahir beliau ini langsung tetek mencari makan, wis disiap nih. Minta apapun, pisang disogohke,
gak katik njaluk diwene wedang teh, gak njaluk disuguhke, ya iki jenenge urip ning surga. Lho, ora nyambut gawe kabeh cekapi. Coba nanti kalau sudah dewasa akil balik, bagaimana orang laki-laki dan perempuan? Mulai jari Basman, mulai bercinta kasih kepada selain Allah. Sing lanang memeti golek pacar, nggih. Sing wedok ya ngono padha. Tir padha irenge, sir padha senenge. Akhirnya nikahlah. Setelah nikah program anak, program sandang pangan papan. Sampai kapan ini terjadi? Bapak Ibu, hatta zurtumul maqabir. Kalau tidak, ruh sampean kali kula dedek untuk kembali kepada Allah. Hal ini terjadi sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mumpung kita belum meninggal Bapak Ibu, ayo kita merapatkan barisan untuk memerangi nafsu dalam diri kita masing-masing. Sebab nafsu itu membawa satu penyakit yang namanya hubus syahwah, yang menjadi biang kerok. Mata hati ini buta terhadap Allah. Carane yo nopo? Lah ngoten nggih? Ngeten. Pertama, kita sudah lepas dari zaman kenabian. Kita juga sudah lepas dari zaman khalifah. Kita mau tanya terhadap Kanjeng Nabi terhadap khalifah, itu pun mohal, tidak bisa. Tetapi ingatlah, jangan khawatir. Di situ ada dua generasi. Pertama, generasi dari nasab yang disebut habaib. Ngoten nggih? Kedua, di situ ada generasi dari sahabat yang sampai sekarang disebut tabi'in as-solihin. Kudu ana as-solihin. Iki cara kiai hatinya sudah makrifat dateng Gusti. Carilah guru sejati itu. Itulah guru sejati Anda. Itulah guru akhirat. Itulah guru yang membimbing, bisa membimbing ruh kita itu bisa mengenal Allah dan bertemu Allah. Kalau sudah mendapatkan figur seorang guru akhirat yang seperti ini Bapak Ibu, katakan padanya untuk dibimbing, katakan padanya untuk menjadi santrinya. Aku yakin beliau ini tidak ada tendensi apapun. Dia dimasukkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaiha ila annahu ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, Muhammad, aku tidak mengutus kamu dan utusan sebelum dirimu kecuali harus menegakkan la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Allah dawuh. Artinya, kenalkanlah umatmu terhadap aku. Lho ngoten Pak. Berarti Rasulullah iku ngiring sampean ngajak menuju nang Allah, sowan nang daleme Allah, bertemu Allah. Kae lo Allah. Lho ngoten niki. Lah, berhubung zaman kenabian, zaman khalifah sudah tiada, sekarang zaman tabi'in as-solihin, inilah yang akan berkewajiban untuk menggiring jenengan kali kula untuk diajak ke rumah Allah, untuk mengenalkan diri kita terhadap Allah. Guru yang seperti ini yang kami sebut sebagai guru akhirat, cirine iku Pak Bu, cirine
setiap kalame dawuhe menyentuh terhadap manah panjenengan, boten menyentuh terhadap jasad, tidak mendidik tentang masalah hukum syariat, tapi beliau mendidik khusus tentang hukum hakikat supaya ruh bisa makrifat pada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah guru seperti itu mesti kopian ini? Mboten, tidak harus. Apakah guru itu ngalor ngidul nyeret serban ngene? Tidak harus. Iki lho Pak, 10.000 nang pasar oleh. Apakah harus berpakaian baju jas ngene iki? Tidak. Beliau itu bisa saja basisnya itu pedagang, petani, pemulung, pejabat, kiai syariat, bisa jadi. Gak harus punya pondok, mboten. Bahkan beliau itu orang yang dibenci wong sak kampung bisa jadi. Cirinya pokoknya adalah ketika dia berkalam, dia berdawuh, itu menyejukkan hati. Enggak membimbing bagaimana caranya kita sakti, karomah, punya ilmu hikmah, bukan. Dia mesti kalamnya itu menyentuh dan mendamaikan hati. Hati yang damai, hati yang sakinah, anteng, hati yang sudah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang telah meninggalkan cinta selain Allah, wa yu'min billah, dia pasti akan bertemu Allah. Kata Rasul, kalau kamu sudah meninggalkan cintanya hatimu terhadap selain Allah yang sudah kadung mancep di dalam jagate anti, kalau sudah melepas, yuhibbukumullah. Al-Imran 31, yuhibbukumullah, Allah akan menerimamu sebagai kekasih. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan hati ruh ketika bercinta terhadap selain Allah yang masanya puluhan tahun ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni. Alhamdulillah, sebab innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun. Yang penting dalam hatimu ada niat tulus ikhlas untuk belajar tentang babakan hakikat menuju makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, kalau ini sudah kau dapatkan, mawaddah ikut cintamu hanya pada Allah. Sekalipun jasadmu itu cinta istri, cinta suami, cinta anak, cinta harta benda, jasad monggo, tapi ruh hanya bercinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cinta yang kami maksud cinta sejati. Inilah yang ku maksud hati yang hidup. Inilah yang ku maksud ruh yang hidup. Tidak akan bisa terpengaruh dengan kebiarin dunya. Sampai semerap ikan di laut, semerap nggih, ikan di laut tidak hanya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dia hidup di dalam air, tapi ketika kita angkat, kita pancing, kita jaring, kita makan, asin apa badan? Asin apa badan? Salah. Sing bener, ketika ikan itu kita ambil dari laut, kita goreng, tidak terasa asin. Apa sebab? Karena ikannya hidup. Buktikan. Karena ikannya hidup. Ikan hidup di dalam laut tidak akan terpengaruh dengan asinnya air, tidak. Beda kalau ikannya iki mati.
Ikan mati kaukum nak nggone nyun sewu di tempat apa baskom apa piye? Dengan air asin, gak usah 1 minggu, 1 hari 1 malam. Kemudian goreng, pasti terasa asin. Apa sebab? Karena ketika ikan gembul dengan campur dengan air, dia keadaan mati. Artinya nyun sewu. Hati kita dikatakan hati yang mati. Summum bukmun umyum fahum la yubsirun. Ya, nyun sewu ya. Ketika hati dikatakan mati adalah hati yang tidak tahu Allah. Sekali lagi, dikatakan hati yang buta dan mati, hati atau ruh yang belum bertemu Allah. Akhirnya apa? Ketika campur dengan duniawiyah, jadi air laut itu ibarat duniawiyah, kebiarin tuh dunya, pasti akan berpengaruh di dalam hati panjenengan. Nek gak enak teko mesti ngamuk. Nek enak teko mesti mujo-mujo lagi. Subhanallah. Ini karakter kita kalau hati kita mati. Tapi bila mana hati itu sudah hidup, tidak akan pernah bisa mempengaruhi terhadap hati panjenengan kali kula, walaupun itu kaya, miskin. Karena apa? Hatimu sibuk hanya melihat bertemu Allah yang mengatur segala-galanya. Nggih mboten? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir, kalau mawaddah ini sudah Anda dapatkan, kalau cintanya hatimu hanya pada Allah, nek jasad sih terhadap duniawiyah gak apa-apa, maka secara otomatis Allah mempersiapkan, menyiapkan yang namanya warohmah. Apa warohmah? Adalah kasih sayang Allah. Apa itu? Pertolongan Allah baik di dunia bahkan di akhirat. Alhamdulillah. Berarti kesimpulan ngaji niki, untuk mendapatkan ketenangan jiwa, cinta yang sejati, rahmat dari Allah, kita harus bertemu Allah. Kita bisanya bertemu Allah, kita harus mencari sang yang pembimbing hati kita. Siapa? Guru-guru akhirat kita. Dengan begitu panjenengan akan dibimbing, pertama dari ilmu, kedua laku, ketiga istiqomah. Maka dengan begitu soyo suwe, lama kelamaan panjenengan pasti akan bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Allah itu hanya dilihat dengan ainul basirah, mata hati, bukan mata jasad. Ainul basariyah, bukan ya. Jadi jenengan yang mempunyai mata zahir ini nggak bisa melihat, jangan khawatir, sebab Allah itu hanya bisa dilihat dengan ainul basirah atau mata hati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saran saya, pesen saya, jenengan sedaya ingkang rawuh tulung pun sedorien, mpun mati dhisik, nek gak sampean iku wis likok bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalane yaitu tadi, tingkatkanlah pendidikan kita, jasad tadi di ilmu syariat, ruh di ilmu hakikat, supaya bisa sampai ma'rifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.